Kalau kita tidak ingin ditinggalkan Al-Quran, kan Al-Quran itu kata Nabi aksar tafalutan tadi, cepat lepasnya. Berarti bagaimana? Usahakan kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Dan carilah waktu yang paling nyaman dan istiqomah. Itu caranya. Kapan itu? Kalau kita bisa qiyamul lail, setiap jam 3 kita bisa bangun. Sholat tahajud 1 jam, baca Al-Quran setelah itu udah luar biasa. Dan itu waktu-waktu mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla salla aw adlima aw udlama aw ajala yajala alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas tentang Al-Quran. Yang pertama, kita telah membahas bagaimana kita mesti mengimani Al-Quran sebagai kalam Allah. Kemudian yang kedua, kita telah membahas bagaimana agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk dan Al-Quran itu menjadi obat penawar bagi kita semua. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan membahas bagaimana agar Al-Quran ini bisa menjadi syafaat bagi kita. Karena pada akhirnya kita semuanya akan mati. Ya. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kita belum tahu nasib kita setelah kita mati, kita belum tahu nasib kita setelah kita kembali kepada Allah. Maka inilah saat terbaik bagi kita untuk menjadikan bekal-bekal yang kelak akan menemani kita. Coba bayangkan misalnya kita bekerja satu hari katakanlah 8 jam. Kalau kita bekerja satu hari 8 jam, usia kita 60 tahun. Itu artinya dalam waktu 60 tahun itu sudah 20 tahun sendiri. Waktu kita itu kita gunakan untuk bekerja. Kalau tidur kita satu hari itu juga 8 jam, berarti waktu kita dari 60 itu sudah dikurangi 20 tahun, tinggal 40. 20 tahunnya lagi kita pakai untuk tidur, berarti tinggal 20 tahun. Kalau 20 tahun itu kita kurangi dengan katakanlah misalnya akil bala kita 15 tahun, berarti hanya kira-kira tinggal 5 tahun waktu kita yang betul-betul kemudian kita pakai apa? 5 tahun itu. Apakah selain kita bekerja, selain kita tidur, kita melakukan ketaatan ataukah maksiat? Artinya waktu kita sangat pendek, waktu kita sangat singkat. Pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa dengan waktu yang pendek, waktu yang singkat itu, kemudian mengumpulkan bekal, dan bekal itu memantaskan kita untuk mendapatkan jannahnya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, kita itu masuk surga, itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Ya. Bahkan ketika sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, na'am, wala ana. Apakah itu juga termasuk engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Jadi karena itu, ketika kita bicara bahwa setelah hidup di dunia ini kita pasti mati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua jiwa itu pasti akan dha'iqatul maut, mencicipi kematian. Enggak ada manusia yang tidak mati.
pasti mati. Meskipun usianya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Pada saat dia diberikan kehidupan oleh Allah. Tapi pasti mati. Ya. Nah, oleh karena itu, persoalannya bukan panjang dan pendeknya usia kita. Tapi persoalannya adalah apa bekal terbaik yang kita sudah persiapkan sehingga kemudian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita pede, kita merasa yakin, kita merasa optimis gitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Secara umum umat Nabi Muhammad SAW itu sudah mendapatkan garansi dari Nabi. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah. Ya, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku ini itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya, wakila, siapa ya yang disebut dengan man aba itu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia pasti masuk surga, wa man asani fawal aba, dan siapa yang maksiat kepadaku maka dialah orang yang tidak mau. Nah, kita ini kuncinya hidup itu hanya dua, taat atau maksiat gitu. Nah, kadang-kadang ketaatan kita itu kita juga tidak tahu, kita merasanya kita sudah taat. Di pembahasan yang lalu kita sudah singgung kan? Karena syarat amal itu diterima oleh Allah ada dua. Taat itu salah satu indikator. Kita terikat dengan syariat itu adalah bentuk ketaatan, tapi itu hanya salah satu saja. Ada syarat lain, apakah amal kita itu kemudian diterima atau tidak? Apa? Ikhlas. Taat, tapi kalau kemudian hatinya tidak bersih, tidak ikhlas, maka tentu ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah. Karena mungkin dia melakukan ketaatan dengan riya. Atau mungkin dia melakukan ketaatan disertai dengan ujub dan sebagainya. Nah, ini juga bagian-bagian penting yang mesti kita renungkan gitu. Nah, karena itu sangat sulit atau sangat susah kita itu betul-betul mendapatkan jannah itu karena amal kita. Nah, kalau kita tidak bisa bergantung dengan amal kita, pertanyaannya kemudian, lalu dengan cara apa kita ini bisa mendapatkan jannahnya Allah? Yang pasti rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Cuma jalannya melalui apa? Itu menjadi pertanyaan. Ya, nah, kita ini setidaknya pertama ya dari pembahasan ini nanti kita akan bahas bahwa Al-Quran itu menjadi salah satu jalan kita agar kemudian kita bisa mendapatkan syafaat, kita bisa mendapatkan jannah. Kemudian yang kedua, tentu ya kita nanti berharap ya, dalam pembahasan yang lain nanti kita akan bahas untuk mendapatkan syafaat udma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang menjadi harapan kita. Nah, kita akan membahas poin ini ya, bagaimana agar Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Nah, Al-Quran itu mempunyai sahabat. Al-Quran itu mempunyai sahabat. Siapa sahabat Al-Quran? Nah, di sini disebutkan apa keistimewaannya orang yang menjadi sahabat Al-Quran itu. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Ad-Darimi, dan riwayat Al-Bazzar. Ya. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyatakan begini, Innal Qur'ana yalqa sahibahu. Sesungguhnya Al-Quran itu yalqa sahibahu. Jadi Al-Quran itu nanti akan menemui sahabatnya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Hina yanshakku anhu qabruhu. Ketika yanshakku itu terbelah. Ya, anhu qabru, kuburannya itu terbelah. Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran.
idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, jadi wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi ketika bumi itu akhrajat, mengeluarkan isinya. Nah, itu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan hina yanshaqqu anhu qabruhu. Jadi ketika kuburannya itu terbelah, dibuka oleh Allah. Jadi seperti kalau orang lahiran gitu kan. Orang lahiran itu ya kalau normal ya berarti melalui ya jalan yang biasanya, tapi kalau tidak normal kan di sesar, ya kan? Di sesar itu kan berarti perutnya dibelah. Nah, seperti itu kira-kira gambaran ketika nanti manusia itu dikeluarkan dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi itu mengeluarkan isinya. Dalam hadis tadi disebutkan hina yanshaqqu anhu qabruhu. Jadi ketika kuburannya itu terbelah, membuka, ya, kemudian akhirnya keluarlah manusia tadi dari dalam kubur. Nah, ketika manusia itu keluar dari kubur, di situ disebutkan Al-Qur'an itu menemui dia. Di situ disebutkan karrajuli sahibi, seperti ya karrajuli as-sahibi. Nah, ini. Jadi pada saat manusia itu keluar dari dalam kubur, ya, kemudian Al-Quran itu menemui manusia tadi, sahabatnya tadi. Di situ digambarkan dalam bentuk laki-laki atau seseorang yang wajahnya pucat, ya kan? Ini. Fayaqulu lahu, kemudian dia mengatakan, hal ta'rifuni, kata Al-Quran. Apakah kamu mengenal aku? Kata Al-Quran. Bertanya kepada temannya tadi, ya. Dan kita bisa bayangkan pada saat itu orang yang baru keluar dari kubur, kira-kira bagaimana? Bingung kan? Gitu. Kita saja yang baru bangun tidur itu, kalau bangun tidur itu kan nggak langsung sadar kan, masih nunggu connect dulu kan, gitu loh. Nah, masih diem dulu, ngumpulkan nyawa katanya, ya kan, ngumpulkan nyawa. Nah, orang keluar dari kubur juga begitu, masih bingung gitu. Apalagi tidurnya itu bukan setahun 2 tahun, ya mungkin ada yang ribuan tahun. Ya kan, ribuan tahun tidur itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu kan digambarkan mereka itu seperti apa? Biji yang diayak itu, di apa namanya? Apa diayak itu? Di nampan itu kan, jadi mereka itu seperti orang kebingungan gitu, ya kan? Nah ini, nah maka dalam kondisi seperti itu orang yang mempunyai sahabat Al-Quran tadi itu termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Nah, nanti disebutkan di sini. Fayaqulu lahu, Al-Quran menemui orang tadi. Hal ta'rifuni? Kamu mengenal aku tidak? Fayaqulu, lalu orang itu mengatakan, ma'rifuka, aku enggak mengenalmu. Fayaqulu lana, fayaqulu, kemudian Al-Quran itu mengatakan, ana sahibuka Al-Quran, katanya. Aku ini adalah temanmu, aku ini adalah sahabatmu, aku ada Al-Quran. Alladzi adma'tuka fil hawajiri, katanya. Aku ini yang telah membuat ya tenggorokanmu menjadi dahaga, gitu, ya, di tengah hawajir, ya maksudnya di saat bersendirian. Wazhartu lailaka, dan aku yang buat matamu terjaga di malam harimu, karena dia biasa di malam hari sholat malam, kemudian setelah itu membaca Al-Quran. Berarti apa? Matanya terjaga dengan membaca Al-Quran. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati. Semua pedagang itu dia membawa dagangannya. Ya, semua pedagang membawa dagangannya. Ini bahasa tamsil, bahasa misal, bahasa kiasan, gitu. Semua pedagang akan membawa dagangannya. Wa innakal yaum min wara'i kulli tijarati. Ya. Dan engkau hari ini, katanya, berada di belakang semua perdagangan. Fayu'tal mulka biyaminih. Maka kerajaan itu diberikan di tangan kanannya. Coba bayangkan, orang yang di dunianya tadi
rajin membaca Al-Quran, rajin bersahabat, berinteraksi dengan Al-Quran, tangan kanannya. Jadi pertama tadi disapa oleh Al-Quran. Al-Quran menggait dia, memandu dia. Kemudian orang itu diberikan di tangan kanannya kerajaan. Wal khulda bishimalihi. Kemudian keabadian diberikan di tangan kirinya. Makanya orang di akhirat itu abadi. Gak mati. Jadi kalau misalnya hari ini ya, sampai ada macam-macam kan di barat itu, orang itu ada yang menghabiskan dana miliaran karena dia ingin meregenerasi sel-sel di dalam tubuhnya supaya tetap muda. Itu dia menghabiskan dana miliaran. Coba bayangkan. Mengganti plasma di dalam darahnya macam-macam itu sampai habis miliaran. Hanya karena ingin panjang umur. Gitu. Dikira yang menjadikan dia panjang umur itu karena itu. Ya, karena itu. Nah. Jadi orang ini diberikan keabadian. Makanya jangan berpikir pengen hidup panjang, jangan berpikir abadi. Kalau nanti dikasih umur panjang 100 tahun ya, lalu kemudian temannya sudah pada mati semua misalnya gitu. Apa enaknya coba? Ya kan? Apa enaknya? Orang-orang yang dikasih panjang umur itu juga pengen, waduh, kalau teman-temannya sudah nggak ada mending mati aja. Ya kan? Apa enaknya? Makan juga nggak bisa kayak orang muda. Nggak bisa menikmati lagi coba. Kalau umur itu sudah ya di atas 50 aja lah, nggak usah di atas 70, di atas 100 gitu. Itu makan sudah nggak seperti yang umur 20 makan apa saja masih bisa. Ya kan? Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas sudah milih-milih ya kan? Nah, ini contoh. Jadi nanti di akhirat itu keabadian itu betul-betul diberikan oleh Allah. Sehingga di sana itu nggak ada, meskipun umurnya itu mungkin ya nggak terhitung karena abadi, tapi intinya mereka tetap muda. Jadi nggak ada orang tua di akhirat itu. Terus gimana? Nanti di akhirat itu kalau nggak ada orang tua, ya otomatis Allah membuat mekanisme tubuhnya itu muda terus. Meskipun umurnya mungkin sudah 1000, 2000, 3000 tahun ya tetap. Ya kan? Itu di akhirat. Gitu. Ya. Dan di akhirat itu nggak ada capeknya, nggak kayak di dunia. Ya, dikit-dikit pijet. Gitu ya. Di akhirat itu Masya Allah ya. Nah itu. Kita menggambarkan bagaimana nikmatnya di akhirat nanti. Wa yudu ala ra'si tajul waqari. Kemudian orang itu di atas kepalanya disematkan apa? Mahkota kehormatan, mahkota kemuliaan. Masya Allah. Wa yuksa walidahu khullataini. Kemudian kedua orang tuanya dipakaikan baju jubah kebesaran. La yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Di mana baju kebesarannya tadi itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diukur oleh penduduk dunia. Saking mahalnya, saking hebatnya. Mau diukur bajunya siapa? Nggak ada. Ya, mau katakanlah pakai jubahnya siapa? Yang pakai emas berapa itu nggak ada apa-apanya. Ya, itu semuanya masih dunia. Ini di akhirat. Fayakulani. Kemudian dua orang tuanya tadi itu mengatakan begini. Bima kusina hadza. Kenapa kami ini kok tiba-tiba diberi jubah dengan jubah kebesaran ini? Saking mewahnya jubah itu. Lalu kemudian fayuqalu, malaikat mengatakan begini. Bi akhdi waladikumal Qur'an, karena anak kalian berdua itu telah menjadikan Al-Quran menjadi sahabatnya. Masya Allah. Jadi inilah hadis yang menjadi dasar kalau kita punya anak hafal Al-Quran itu, nanti anak-anak kita itu akan memberikan syafaat. Gitu ya. Akan memberikan syafaat. Coba sekarang. Sudah punya anak berapa ini? 2 ya? 2. Ada yang lebih? Nah, ada. Yang sudah hafal Al-Quran berapa orang? Belum ada. Nah, itu masalahnya. Just 30. Ya kan? Nah, jadi ini ya. Alhamdulillah. Jadi
Al-Fakir punya anak 6 yang sudah hafal 30 juz ada 3. Ya. Nah, yang lain ada yang 12, 15 ya. Nah, jadi ini. Jadi itu sesuatu yang patut menjadi impian kita. Karena hadis Nabi menyatakan begitu. Ya, karena hadis Nabi menyatakan begitu. Jadi bi'ahdi waladikum al-Qur'an karena anak kalian berdua itu telah menjadikan Al-Qur'an menjadi sahabat, menjadi teman. Gitu. Ya. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, Iqra, bacalah, was'ad, dan naiklah fi darajatil jannah. Ya, fi darajatil jannah, di tangga-tangga surga itu. Masya Allah, orang itu langsung disuruh naik. Tangga surga itu suruh naik. Ya. Wa ghurafiha, bukan hanya tangga surga, dan juga kamar-kamarnya. Anda tahu, satu orang di surga, itu rumahnya, itu luasnya adalah seluas dari Irak, Baghdad, Irak, itu sampai ke Yaman. Satu orang. Dalam kitab ya, Rawdatul Muhibbin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ceritakan, ada hadis ya yang dinyatakan Rasulullah, nanti setiap penghuni surga itu rumahnya seluas ya, satu orang itu dari Baghdad, Irak itu sampai ke Yaman. Satu orang. Pembantunya disebutkan satu orang itu 70.000. Coba bayangkan, ngitungnya gimana itu? Ya kan? Pembantunya satu orang 70.000. Nah, ini. Belum lagi istrinya. Coba. Yang rumahnya segitu, istrinya berapa coba? Ya kan? Kan nggak mungkin rumahnya sebesar itu istrinya cuma satu ya. Nah, betul nggak? Nah, makanya jangan mimpi di dunia punya istri banyak. Ya, daripada nanti sengkleh. Loh iya. Di dunia itu kalau punya istri lebih dari satu, kalau tidak adil itu nanti miring pundaknya. Ya. Itu ada hadisnya, miring nanti pundaknya. Karena apa? Dia nggak bisa adil. Makanya bermimpilah punya istri banyak di surga saja. Nah, kemudian yang perlu kita pahami di sini, jadi orang itu kemudian dipersilakan naik tangga tadi, lalu kemudian masuk ke kamar-kamarnya. Fawa fi su'udin madama yaqra, dan kemudian dia terus naik madama yaqra selagi dia membaca. Jadi sampai batas bacaan terakhirnya. Coba. Kalau kita hafal 30 juz ya berarti setinggi itu surganya, Masya Allah. Haddan kana tartilan, apakah bacanya itu membaca cepat ya atau membaca, jadi bacanya itu lambat ataukah bacanya cepat gitu. Nah ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah inilah gambaran bahwa Al-Quran itu mempunyai sahabat. Pertanyaannya sekarang, mau nggak menjadi sahabat Al-Quran? Ya, ini semua orang pasti akan mau kalau kita tahu bahwa sahabat Al-Quran nasibnya seperti tadi. Ya, ini terjemahannya. Ya, jadi Al-Quran itu akan bertemu teman mereka pada hari kiamat ketika kuburnya tadi terbelah seperti orang yang pucat. Ini. Dan Al-Quran itu akan berkata kepadanya, apakah kamu mengenaliku? Orang itu kemudian berkata, aku tidak mengenalmu, katanya. Kemudian Al-Quran akan berkata, aku adalah temanmu Al-Quran yang membuatmu haus di bawah terik matahari dan membuatmu terjaga di malam hari. Setiap pedagang berada di balik perdagangannya. Dan hari ini engkau berada di balik setiap perdagangan. Kemudian kerajaan akan diberikan kepadanya di tangan kanannya. Dan keabadian akan diberikan di tangan kirinya. Dan mahkota kemuliaan akan disematkan di kepalanya.
Dan kedua orang tuanya akan dibalut dengan dua pakaian yang tidak dapat disejajarkan oleh penduduk dunia manapun. Ya, mereka bertanya-tanya dengan apakah kami dibalutkan ini? Apa sebabnya kami mendapatkan pakaian seperti ini? Maka kemudian dijawab oleh malaikat, karena anakmu yang mengambil Al-Quran menjadi sahabatnya. Maka dikatakan kepada orang itu, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamarnya. Maka ia akan naik selama ia membaca, baik dengan membaca cepat maupun membaca pelan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan Al-Bazzar. Nah, kalau kita sudah tahu Al-Quran itu seperti itu, Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada anak-anak kita yang menjadi ahlul Quran. Ya. Itu bukan hanya di akhirat, bahkan di dalam kubur. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu nanti tubuhnya utuh. Ya, tubuhnya utuh. Al-Fakir itu ya punya beberapa guru yang ya, kemudian diwafatkan oleh Allah dalam kondisi seperti tadi. Ada yang sudah dimakamkan 20-30 tahun itu ketika makamnya dibongkar itu masih utuh. Ya. Ada yang 9 tahun dibongkar makamnya ya, seperti Abu Zaid Muhammad itu dibongkar makamnya waktu dimakamkan di Ma'la ya. Di dekat makamnya Ibunda Khadijah. Itu utuh tubuhnya. Mbah Mun juga begitu. Utuh tubuhnya. Jadi ini ya, ini keistimewaan orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Dikubur saja, itu belum di akhirat. Itu dikubur. Itu Allah sudah tunjukkan karomahnya. Allah sudah tunjukkan kemuliaannya. Gitu. Ya, ini, Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapa sahabat Al-Quran itu? Agar kemudian kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti tadi. Ya. Nah, yang pertama adalah sahabat Al-Quran itu orang yang selalu membaca Al-Quran. Jangan mengklaim sebagai sahabat Al-Quran tapi nggak pernah membaca Al-Quran. Sahabat cap opo ya. Ya kan? Jadi sahabat Al-Quran itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Gitu. Yang kedua, bukan hanya membaca Al-Quran, orang yang selalu menelaah dan memahami makna Al-Quran. Itu yang di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung kan. Wa qala ar-rasul dalam surat ya, Furqan. Rasul itu mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul ya Rabb ya innakum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, ditinggalkan. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan siapa orang yang meninggalkan Al-Quran. Satu, orang yang nggak pernah baca Al-Quran. Nah ini. Makanya orang yang meninggalkan Al-Quran itu tidak layak disebut sebagai sahabat Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, itu satu. Yang kedua, tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi dia juga mentadaburi maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu mencela orang munafik. Orang munafik itu celah dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka memang dikunci? Itu celaan Allah kepada orang munafik yang enggak mau mentadabbur Al-Quran. Membaca Al-Quran karena terpaksa. Nah, ini orang munafik. Orang mukmin itu membaca Al-Quran itu sebuah kehormatan, sebuah kenikmatan. Enggak ada kata paksaan. Nikmat sekali membaca Al-Quran. Bahkan sahabat itu sampai ada saking nikmatnya ketika membaca Al-Quran pada saat sholat. Beliau itu sampai tubuhnya terkena panah, maka tubuh yang terluka karena panah dan darah itu mengalir dari tubuhnya.
itu pun dia tidak mau membatalkan sholatnya. Kenapa tidak membatalkan sholatnya? Karena asyik menikmati bacaan Al-Quran yang dibacanya. Masya Allah. Anda bisa bayangkan nggak? Zaman dulu itu belum ada namanya anestesi. Tahu anestesi? Apa itu? Bius kan? Bayangkan zaman dulu orang operasi itu belum ditemukan anestesi. Pertanyaannya pakai apa operasinya? Seperti kalau hari ini Anda bayangkan orang-orang di Palestina kalau mau operasi nggak ada obat bius. Apa yang dilakukan oleh mereka supaya mereka tidak merasakan sakit? Yang mereka lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Coba. Membaca Al-Quran itu bisa menjadi obat bius bagi mereka. Untuk menghilangkan rasa sakit. Masya Allah. Coba. Dan itu kenyataan. Tadi cerita sahabat dalam perang yang tubuhnya kena panah. Tapi tetap tidak mau membatalkan sholatnya. Dan terus melanjutkan sholatnya karena menikmati bacaan Al-Quran. Menikmati hubungannya dengan Allah. Dan kemudian kita hari ini ditunjukkan oleh Allah bagaimana di Gaza. Di rumah sakit yang ketika itu mereka harus menjalankan operasi sementara tidak ada obat bius. Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran. Subhanallah. Dan itulah yang dulu juga dilakukan oleh dokter-dokter di masa lalu. Ya kan? Nah ini, Masya Allah. Nah, jadi itu. Karena dengan membaca Al-Quran, mentadabburi isinya Al-Quran, maka kemudian mereka bisa merasakan kedamaian, ketenangan ya yang luar biasa. Nah itu kuncinya. Jadi membaca, yang kedua mentadabburi dan memahami maknanya. Mentadabburi itu berarti menelaah. Ya. Nah yang ketiga, siapa yang disebut sahabat Al-Quran? Yaitu orang yang selalu melaksanakan isi Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran nyuruh apa, dia jalankan. Itu berarti orang tadi termasuk sahabat Al-Quran yang betul-betul konsisten. Karena tujuan membaca, memahami. Endingnya apa? Mengamalkan. Membaca, memahami maknanya. Tapi kalau nggak mengamalkan, nggak bisa. Ya. Nah ini. Nah, jadi itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran di kala lapang maupun sempit. Dia selalu membaca Al-Quran. Dia selalu membawa Al-Quran. Al-Quran itu dibawa bukan hanya di tangannya, tapi Al-Quran itu dibawa di dalam hatinya. Ya. Sahabat itu ada yang sholat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau Anda misalnya nggak hafal 30 juz, hafal hanya juz 30 nggak apa-apa. Diulang-ulang. Terutama mungkin ayat-ayat tertentu yang menunjukkan kebesaran Allah. Ketika ada seorang sahabat menjadi imam, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Sampai mungkin makmumnya itu bosen ya. Karena Pak imamnya selalu membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian ada yang lapor kepada Nabi. Lalu kemudian orang ini tanya oleh Rasulullah, kenapa kamu sholat selalu membaca Al-Ikhlas? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, li'anna fiha ayatul rahman, li'anna fiha sifatul rahman, karena di situ ada sifat-sifat ar-Rahman. Ya. Ada sifat-sifatnya Allah. Dan aku menyukainya, mencintainya, kata orang itu. Jadi bukan karena dia nggak hafal yang lain, tapi karena ada sifatnya Allah. Coba bayangkan ya, surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu zat yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat untuk bersandar. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ayat ini dihadirkan, diulang-ulang. Sifatnya Allah tadi itu diucapkan betul-betul karena cintanya dia kepada Allah.
Maka apa kata Allah? Akhbirhu, sampaikanlah kepada orang itu, fa inni uhibbu, aku mencintainya. Gitu loh. Jadi kalau orang tadi itu membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang karena cinta kepada Allah, Allah pun kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril akhbirhu, sampaikan ya Jibril kepada orang itu, anni uhibbu, aku mencintainya. Masya Allah. Ya kan? Jadi jangan diremehkan. Gitu. Meskipun itu cuma ya satu surat yang pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Gitu loh. Ya, ini. Nah, jadi kalau orang itu tidak pernah meninggalkan Al-Quran dimanapun, zikirnya, wiridnya. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran itu zikirnya, wiridnya itu ya dengan murojaah. Murojaah. Ya, Al-Fakir itu punya guru, itu usia sudah di atas 80 tahun. Jadi kalau jalan pagi itu ya sambil murojaah hafalannya. Ya. Nah, jadi itu kebiasaan zikir ahli Al-Quran. Dikala lapang, dikala susah, yang dibaca, yang dilafalkan adalah Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya, apa cirinya sahabat Al-Quran? Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, kalau tadi, ya, kapan kita itu menjadi atau siapa sahabat Al-Quran tadi kita sudah jawab. Nah, sekarang ciri-ciri ya sahabat Al-Quran itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, ini. Kata beliau, yanbaghi lihamilil Quran, seyogianya kepada orang yang mengemban Al-Quran. Siapa orang yang mengemban Al-Quran ini? Ya dialah sahabat Al-Quran. Seyogianya orang yang menjadi pengemban Al-Quran itu ayyu'rafa bilailihi, dia dikenali di malam harinya. Idzan nasu naimun, ketika orang-orang tidur, ahli Quran ini dia bangun. Ngapain dia bangun? Qiyamul lail. Ngapain dia bangun? Baca Al-Quran. Itu ahli Quran. Dia dikenali dari situ. Makanya para sahabat itu kalau malam rumah-rumah mereka itu bunyinya seperti kumbang. Bacaan Al-Quran saut menyaut. Itu rumah para sahabat. Ya, di malam hari itu bunyinya seperti kumbang. Gantian. Suara apa? Suara Al-Quran yang dibaca di rumah-rumah mereka. Nah, ini. Nah, itu yang disebutkan tadi, ayyu'rafa bilailihi idan nasu naimun. Kemudian wa binaharihi idan nasu yuftirun. Wa binaharihi, dan mereka dikenali dengan siangnya, idan nasu yuftirun, ketika orang tidak berpuasa, mereka puasa. Ini adalah Al-Quran. Ketika orang-orang itu semuanya makan, mereka nggak berpuasa, dia berpuasa. Ini adalah Al-Quran. Masya Allah. Ya. Kemudian wa bihusnihi idan nasu yafrahun. Dia sedih ketika orang-orang semua euforia, semuanya senang, seperti hari ini kita lihat. Ya. Ahli Quran kalau hidup hari ini sedih. Melihat bagaimana kemaksiatan merajalela, bagaimana Masya Allah, ya. Kemaksiatan hari ini terjadi di mana-mana, bahkan menghampiri kita setiap saat. Ya, dengan munculnya sosmed, dengan munculnya handphone, smartphone, ya, macam-macam yang sebenarnya tidak smart. Ya kan? Nah, itu mendekatkan maksiat. Jadi kalau kata Nabi itu nanti tidak akan datang hari kiamat sebelum pasar itu berdekatan. Sekarang itu pasar sudah berdekatan. Mal-mal itu dekat-dekat, betul tidak? Yang kedua, pasar itu sudah ada di handphone kita. Ya, yang namanya marketplace. Itu antum mau belanja sekarang nggak usah pergi ke pasar, langsung lihat. Ya kan? Langsung bisa belanja. Apa artinya? Pasarnya sudah dekat. Nah, itu bagian dari tanda kiamat. Gitu. Ya. Jadi orang euforia dengan dunia, orang euforia dengan
berbagai macam ya maksiatnya dekat, mau belanja dekat, mau apa-apa dekat sekarang. Dekat sekali. Itu bagi ahlul Quran nangis mereka, nangis. Coba bayangkan kadang-kadang kita lagi asing baca Quran tiba-tiba notifikasi keluar, Shopee. Ya kan? Misalnya gitu. Akhirnya terdistraksi bacaannya. Lihat apa nih? Oh, kiriman mau sampai. Atau COD-nya mau sampai, misalnya gitu. Distraksi, akhirnya pembacanya di-pause, di-skip, akhirnya lupa, nggak dilanjutkan. Coba. Ngalami begitu? Ya itu yang terjadi. Bagi Al-Quran itu menyedihkan. Nah, itu yang disebutkan tadi, ya, wa bihusni. Ya, wa bihusnihi idan nasu yafrahun. Dia dikenali dengan kesedihannya ketika orang-orang euforia, ketika orang-orang senang. Wa bibukaihi. Ya, dia dikenal dengan tangisannya idan nasu yadhakun. Orang pada ketawa-ketawa dia nangis. Kenapa dia nangis? Sedih. Ya, sedih. Coba bayangkan. Ini kadang-kadang orang tidak sadar ya. Waktu sekarang itu kan cepat sekali. Cepat sekali waktu ini. Pertanyaannya kemudian, di dalam waktu yang cepat tadi itu, apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut, untuk mempersiapkan kematian kita? Di waktu yang cepat tadi. Coba, kadang-kadang orang itu, misalnya seperti Anda sekarang ya, pulang kerja, nanti capek, lihat TV. Sebentar, udah jam 10. Ya kan? Nggak terasa. Habis maghrib, nongkrong di depan karena alasannya apa? Capek, supaya nggak stres, lihat TV. Tahu-tahu sudah sekian jam. Tidur. Nggak sempat bangun. Besok pagi berangkat lagi. Terus begitu setiap hari. Tahu-tahu sudah kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Masya Allah. Ya. Itu waktu. Sementara ini kan yang kita bawa di dalam hidup. Pertanyaannya, yang kita mau bawa mati ini apa? Bekal kita itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Maka orang yang menjadi ahlul Quran tadi itu nangis. Mereka itu. Karena merasa bekalnya belum cukup. Gitu. Ini, nangis mereka. Melihat sementara orang-orang di sekitarnya itu pada ketawa-ketawa. Nggak menyadari bahwa mereka ini belum jelas nasibnya nanti. Ya, tapi sudah ketawa-ketawa saja. Kemudian wabisamti idan nasu yakhudun. Ya, mereka diam, diketahui dengan diamnya mereka ketika orang hiruk pikuk. Ya. Wa bi khusyu'ihi idan nasu yakhtalun. Ya, begitu juga dari kekhusyuannya kelihatan. Jadi kalau ada ahli Quran itu salatnya Masya Allah nikmat. Bukan hanya salatnya yang lama, zikirnya juga begitu. Sementara orang ini udah ya kalau salat tapi kadang-kadang lamcing, salam langsung pelencing gitu. Kata ya, kayak lamcing ya. Lam itu salam, cingnya langsung pelencing. Maksudnya habis salam langsung pergi. Makanya ada sahabat itu yang ditegur oleh Nabi. Gara-gara begitu. Ya. Ya Mu'ad inni uhibbuka. Hai Mu'ad, aku mencintamu. Afala taqra'u fi dubri kulli sholatin. Apakah kamu tidak membaca di dalam setiap ujung sholatmu? Ya, nah itu disuruh oleh Nabi untuk apa? Membaca wirid, membaca dzikir. Jadi jangan habis sholat langsung lari. Itu waktu mustajab. Makanya ahli Quran itu akan dikenali dari situ. Dari sholatnya khusyuk, dari dzikirnya, wiridnya setelah sholat. Begitu. Ya. Nah ini. Wazan bagi lihamilil Quran ayyakuna bakian mahzunan haliman. Ya. Sakitan layinan walayan bagi lihamil Quran ayyakuna jafian wala ghafilan wala sahaban wala sayyahan wala hadidan. Nah, ini terjemahnya. Jadi seorang pembawa Al-Quran itu hendaknya dikenal dari malam-malamnya. Ketika manusia terlelap, dia terjaga untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran.
Dan dikenali dari siang-siangnya ketika manusia berbuka puasa, sementara dia puasa. Dan dari kesedihannya ketika manusia bergembira, euforia tadi, dia sedih. Dan dari tangisnya ketika manusia tertawa, ya, hahaha, ya, dan sebagainya, dia sedih. Dan dari diamnya ketika manusia asyik berbincang, ya, dan dari kerendahan hatinya ketika manusia sedang angkuh. Kemudian seorang pembawa Al-Quran hendaknya menangis, bersedih, sabar, tenang, dan lemah lembut. Ini pembawa Al-Quran, itu sifatnya, itu ciri-cirinya. Seorang pembawa Al-Quran itu hendaknya tidak kasar. Kemudian dia tidak lalai, tidak ribut, tidak berteriak, dan tidak kasar perangainya. Ini diantara ciri-ciri orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Ya, menjadi hamilil Quran tadi. Ini merupakan pernyataan Ibnu Mas'ud di dalam kitab Az-Zuhd karya Abu Dawud. Nah, Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa merawat hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana caranya? Supaya hubungan kita dengan Al-Quran itu terjaga. Nah, di sini ada beberapa resep yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, supaya hubungan kita dengan Al-Quran itu terjaga dengan baik, satu, kita harus membersihkan hati dari berbagai penyakit sehingga hatinya tetap bersih dan ikhlas. Itu syarat, ya, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi. Pertama, beliau menyatakan bahwa orang yang menjadi pengemban Al-Quran itu hatinya harus bersih. Orang yang menjadi sahabat Al-Quran itu hatinya harus bersih. Maka tadi disebutkan kenapa orang munafik itu kalau membaca Al-Quran dia tidak bisa tanek, dia tidak bisa menikmati, itu karena tadi hatinya tidak bersih. Hatinya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya itu ada penyakitnya. Dan Allah tambahkan penyakit di dalam hatinya. Begitu kata Allah. Ya. Nah, karena itu orang yang menjadi sahabat Al-Quran hatinya harus dibersihkan. Ikhlas. Ya. Pokoknya bersih. Hatinya harus dibersihkan. Itu syaratnya, itu kuncinya. Supaya kemudian apa? Koneksitas dia dengan Al-Quran tadi tetap terjaga. Gitu. Jadi kalau hatinya bersih, dia akan menikmati hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran itu akan memancarkan nurnya ke dalam hatinya kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya tidak bersih, ya susah. Makanya orang munafik tadi itu digambarkan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi Al-Quran dibaca tetapi Al-Quran tidak merasuk. Sebaliknya kalau orang itu hatinya bersih, ketika dibacakan atau dia membaca Al-Quran, wajilat qulubuhum, hatinya itu akan bergetar, hatinya itu akan tersentuh, hatinya itu akan bisa kemudian merasakan kedekatan sehingga akhirnya matanya tidak sadar meleleh. Itulah yang digambarkan dalam kisah Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Dibacakan surat An-Nisa sampai pada ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Dan aku akan datangkan kamu Muhammad untuk menjadi saksi bagi mereka. Ketika sampai ayat itu, Rasulullah SAW matanya kemudian jadi air matanya meleleh sampai membasahi jenggotnya sehingga kemudian akhirnya air itu menetes. Tes. Ya. Kemudian Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud untuk menyelesaikan bacaan. Nah, jadi ini gambaran tentang bagaimana kalau orang itu hatinya bersih. Al-Quran itu menjadi magnet. Hatinya bisa bergetar. Kemudian orang itu menangis. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga, dia ada kerinduan yang membuncah untuk mendapatkan surga. Itu para sahabat.
Ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, takut luar biasa. Bahkan kemudian sampai menangis sejadi-jadinya. Seperti kisah yang pernah kita sampaikan tentang Abdullah bin Rawaha. Ketika dibacakan ayat Al-Quran ya, kepada beliau ya, oleh Rasulullah SAW. Ya, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan menjadi bahan bakar neraka. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itu bagi Tuhanmu merupakan keputusan yang pasti. Ketika ayat itu dibacakan dan dipahami maknanya dengan tepat oleh Abdullah bin Rawaha, dia nangis. Pulang, dia masuk ke kamar, ditutup pintunya. Nangis di dalam kamar sampai sesenggukan. Istrinya kemudian masuk di dalam kamar. Tanya, "Bang, kenapa abang menangis?" Istrinya ikut nangis. Kemudian ditanya sama Abdullah bin Rawaha, "Kenapa kamu ikut menangis?" "Karena abang nangis." Kemudian Abdullah bin Rawaha cerita, "Aku tadi baru saja mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Wa in minkum illa wariduha. Ya. Wa kana rabbika hatman maqdiya." Jadi ayat itu betul-betul menghujam di dalam hati. Dan itu membuat mereka takut. Bahkan ada sahabat Abu Darda itu ketika dibacakan ayat terkait dengan ya, masalah seperti ini, itu pingsan, sampai pingsan. Ya, itu karena hatinya tadi bersih. Jadi kalau hatinya bersih, itu koneksitasnya luar biasa, kuat sekali. Tapi kalau hatinya kotor, nggak konek-konek. Ya kan? Nah, ini. Kemudian sahabat Al-Quran itu tidak boleh, kata para ulama, mengagumi dirinya, nggak boleh. Ya, karena itu adalah pintu masuknya setan. Terpesona dengan dirinya seolah-olah dia sudah hebat karena dia sudah hafal Quran 30 juz, dia menguasai maknanya, nggak boleh. Atau takabur terhadap makhluk, dia merasa sombong, kamu ini, nggak boleh. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang menjadi ahli Al-Quran, dia harus tawadhu. Kalau hatinya bersih, maka dia akan tawadhu. Karena kemuliaan yang Allah anugerahkan tadi, nggak boleh. Meskipun orang itu mendapatkan kemuliaan, tapi tidak boleh sombong. Meski tidak boleh juga merasa kurang atau inferior, nggak boleh juga. Sombong tidak boleh, tapi merasa inferior juga tidak boleh. Terlebih jika dia tidak hanya membaca, menelaah, tetapi juga mengamalkan isi Al-Quran. Jadi orang yang menjadi ahli Al-Quran harus pede, tapi tidak boleh sombong. Dia tetap tawadhu, tapi tidak boleh inferior. Ya, tidak boleh inferior. Tawadhu, tapi tidak boleh inferior. Nah, itu. Ya, ini penting. Nah, sebab orang yang telah diberi Al-Quran itu artinya orang itu telah diberi nikmat dan rahmat yang besar. Makanya dia harus pede. Wong ahli Quran kok dia nggak pede. Nah, gitu ya. Jadi ahli Quran itu harus pede. Ya, tidak boleh inferior. Karena Allah memberikan kemuliaan pada dia. Gitu ya. Nah, siapa saja yang dibacakan Al-Quran, hendaknya dirinya membayangkan. Nah ini, bahwa dia sedang mendengarkannya dari Allah. Allah sedang memanggilnya dengan kalamnya. Itu supaya ketika Al-Quran itu dibacakan, meskipun kita tidak sedang membaca sendiri, langsung connect. Kenapa? Ini adalah panggilan Allah. Ini adalah kalamnya Allah. Ketika ada ayat-ayat yang di situ memerintahkan, memanggil misalnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu kita merasa terpanggil. Jangan, itu kan untuk orang lain. Kita bukan. Enggak begitu. Orang mukmin itu ketika ayat itu dibacakan, maka dia pun merasa terpanggil. Dan dia merasa bahwa ini adalah kalamnya Allah. Begitu. Ya. Nah ini. Jadi itu gambaran ya bagaimana agar hubungan kita dengan Al-Quran itu bisa terjaga dengan baik. Nah terakhir, ya, jadi orang yang mendapatkan kemuliaan Al-Quran itu bukan orang sembarangan. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan di awal tadi, orang yang menjadi Al-Quran itu
nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ketika orang lain kebingungan, nggak tahu mau kemana, dia sudah tahu karena ada Al-Quran yang membimbing. Ya, ini. Kemudian Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ya, surat Ali Imran ayat 73 sampai 74, Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kemuliaan itu, fadl itu di tangan Allah. Yu'tihi mayyasha. Dia akan diberikan, dia anugerahkan pada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu adalah zat yang luas rahmatnya, luas nikmatnya, dan Allah itu Maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi, di mana rahmatnya Allah itu dikhususkan kepada siapa? Mayyasha, siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adil, dan Allah itu adalah zat yang memiliki kemuliaan, keagungan, anugerah yang agung. Dan orang yang mendapatkan Al-Quran berarti dia mendapatkan fadl dari Allah. Nah, itu. Ya, tidak semua orang mendapatkan fadl dari Allah. Makanya ketika orang itu di dunia, dia sebagai Al-Quran jangan menghinakan diri. Kita tidak boleh inferior, tapi juga pada saat yang sama tidak boleh sombong. Nah, dia tidak boleh sombong, tapi juga tidak boleh inferior. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mendapatkan fadl dari Allah, anugerah dari Allah. Dan ketika Allah memberikan fadl, enggak semua orang diberi fadl. Ketika tidak semua orang diberikan fadl, berarti orang itu termasuk orang pilihan. Ya. Nah, jadi semoga kita bisa menjadi orang-orang pilihan, ya, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kuncinya apa? Jadilah kita menjadi sahabat Al-Quran. Ketika di dunia kita bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi sahabat kita pada saat dikubur, maka Al-Quran akan menjadi sahabat kita pada saat kita dibangkitkan dari kubur. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi kalau kita bisa seperti itu, insya Allah, Allah akan senantiasa menjaga kita, Allah akan senantiasa memberikan, ya, taufiknya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, Quran itu kata Nabi, ya, aksar tafalutan. Al-Quran itu sangat cepat lepasnya. Jadi kalau kita itu enggak membaca Al-Quran satu hari, Al-Quran akan meninggalkan kita 1 minggu. Kalau kita enggak membaca Al-Quran 1 minggu, Al-Quran itu akan meninggalkan kita 1 bulan. Kalau kita tidak membaca Al-Quran 1 bulan, Al-Quran itu akan meninggalkan kita 1 tahun. Itu penjelasan dari Syekh, ya, Abdul Fattah Khidir, ya, seorang ulama Al-Azhar, ya, dekan Fakultas Al-Quran di Jami Al-Azhar. Beliau menjelaskan begitu. Maka kalau kita tidak ingin ditinggalkan Al-Quran, kan Al-Quran itu kata Nabi aksar tafalutan tadi, cepat lepasnya. Berarti bagaimana? Setiap hari kita harus menyediakan waktu, kalau tidak bisa 1 juz, ya, berapa lembar lah, entah itu mungkin rubuk, ya, usahakan kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Dan carilah waktu yang paling nyaman dan istiqomah. Itu caranya. Kapan itu? Kalau kita bisa qiyamul lail, ya, setiap jam 3 kita bisa bangun. Atau jam 3:30 kita bisa bangun. Kan sekarang subuhnya kan jam 5 kurang 1/4, ya kan? Jadi kalau kita bangun 3:30, kita bangun jam 3 itu Masya Allah. Sholat tahajud 1 jam, baca Al-Quran setelah itu udah luar biasa. Dan itu waktu-waktu mustajab. Ya, waktu-waktu apa? Mustajab. Jadi kalau kita, makanya tadi kan disebutkan, wa bilailihi idan nasu naimun. Dan di waktu malamnya Al-Quran itu kenali. Ketika orang-orang tidur dia bangun. Untuk apa? Qiyamul lail. Kemudian membaca Al-Quran. Mohon ampun pada Allah. Kapan? Waktu sahur. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Kata Allah. Dan di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah. Jadi kalau antum pengen kaya, kemudian malam nggak melakukan salat tahajud, ya kapan kayanya? Ya, nggak bisa.
Itu waktu yang mustajab. Kalau antum punya hutang, berapapun hutang antum, antum bangun malam. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ada itu. Ya. Caranya Rasulullah ngajari. Jadi misalnya antum punya hutang, keluar. Ya. Entah itu nanti di teras, kalau mungkin rumahnya ada terasnya. Menengadah ke langit di waktu malam. Setelah kita qiyamul lail, minta sama Allah. Ya. Nah ini. Ya arhamar rahimin bi rahmatika astaghitsu. Itu doanya yang diajarkan Nabi. Ya arhamar rahimin bi rahmatika astaghitsu aghnini bi halalika haramik wa bi ta'atika amman subak. Nanti utang-utang kita akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dimulai dengan salat tahajud, baca Al-Qur'an, minta sama Allah. Selesai. Baik, mungkin itu ya agar kita mendapatkan syafaat dan Al-Qur'an bisa menjadi syafaat bagi kita kelak di akhirat. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Minimal ya minimal tadi itu ya. Kalau kita tidak hafal, ya usahakan setiap hari kita bisa mutalaah, kita bisa membaca, kita bisa murajaah. Ya insyaallah dengan begitu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Demikian, silakan kalau ada tanya jawab atau hal-hal yang ingin disampaikan. Fadhal.